Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channelku, Cornella Channel. Oke, jadi kali ini aku mau bahas tentang reksadana nih. Karena sebelum-sebelumnya aku lebih intens bahas ke saham. Lebih tepatnya tentang gimana itu saham, terus laporan keuangannya. Aku udah bedah dua emiten dan kalian bisa cek sendiri. Nah, kali ini aku mau bahas reksadana karena mungkin dari teman-teman masih ada yang bingung nih. Apa itu reksadananya dan gimana cara kerjanya dan berapa sih keuntungannya serta profil risikonya. Nah, di sini nanti aku bakal bahas secara detail mulai dari basic dan sampai gimana cara pilih manajer investasi yang bagus. Nah, sebelum itu teman-teman mungkin udah tahu ya, aku udah pernah review salah satu aplikasi yaitu Bybit, dan itu salah satu videoku yang paling banyak teman-teman tonton per hari ini. Karena di sana aku sekaligus jelasin gimana tutorialnya dan review jujurku terhadap aplikasi tersebut. Aku mau sedikit cerita nih. Emang dulu awalnya aku investasi itu di reksadana. Tepatnya di bulan Mei 2020. Jadi lebih kurang udah 1 tahun lebih lah aku investasi di reksadana sampai sekarang. Dan sebelum aku terjun ke investasi saham, dan aku itu udah mulai investasi reksadana karena memang investasi reksadana ini cocok banget buat pemula yang nggak ngerti sama sekali apa itu instrumen investasi dan gimana cara kerjanya. Karena aku juga dulu bener-bener zonk banget kalau tentang investasi. Ya even dulu aku SMA anak IPS sih, tapi nggak tertarik gitu tentang investasi, apa itu reksadana dan apa itu saham dan segala macam. Dan mulailah dibukakan pintu hatinya untuk investasi reksadana dulu, sekalian sambil jalan lah gimana cara kerjanya, terus apa aja instrumen investasi itu dan apa aja sih resikonya, sampai aku memutuskan untuk investasi saham. Dan kalau teman-teman di sini juga masih ada yang belum paham tentang reksadana, mari kita bahas. Nah, mulai dari pengertiannya dulu nih. Apa sih reksadana itu? Jadi reksadana ini adalah wadah atau tempat pengelolaan uang yang nanti dibelikan produk-produk reksadana dan dibantu oleh seorang manajer investasi. Apa sih manajer investasi ini? Jadi manajer investasi ini adalah orang yang memang sudah berpengalaman, sudah expert dan sudah nggak usah diragukan lagi gimana keahliannya dalam dunia investasi. Makanya di sini aku bilang reksadana ini adalah salah satu instrumen yang paling cocok buat pemula kayak teman-teman dan kayak aku untuk memulai investasi sebelum terjun ke instrumen investasi yang lebih tinggi resikonya. Nah, manajer investasi ini nanti yang akan memilihkan produk-produk reksadana yang cocok untuk kita sesuai dengan profil resiko kita. Nah, produk-produk reksadana ini apa aja sih? Produk reksadana ini sebenarnya kalau secara garis besar itu ada 4. Yang pertama reksadana pasar uang, terus reksadana obligasi atau pendapatan tetap, yang ketiga reksadana saham, yang keempat reksadana campuran. Nah, dari keempat produk reksadana ini dia ada level return dan level resikonya juga. Dan secara basicnya atau secara generalnya, makin tinggi return, makin tinggi juga resikonya. Makin rendah returnnya, makin rendah juga resikonya. Nah, dari keempat produk reksadana ini, yang paling rendah return dan rendah resiko adalah reksadana pasar uang. Karena emang di sini di reksadana pasar uang ini produknya juga isinya juga masih basic lah, kayak emang produknya cuma deposito dan segala macam. Terus kalau reksadana obligasi atau pendapatan tetap ini dia mulai naik nih untuk tingkat return dan tingkat resikonya, karena di dalamnya dia udah ada surat utang, ada sukuk dan segala macam. Terus ada lagi nih, naik lagi ke level 3 yaitu reksadana saham yang isinya emang produk-produk saham, atau istilahnya kita emang beli saham dan beli perusahaan. Cuman bedanya kalau reksadana saham ini kita nggak beli satu saham atau perusahaan, kita beli bermacam-macam perusahaan atau bermacam-macam saham. Nah, produknya apa aja, nah nanti yang pilihin adalah si manajer investasi.
Dan kalau kita lihat tingkat return dan tingkat resikonya emang paling tinggi si saham ini, karena ya sesuai dengan kayak kita investasi saham lah kayak gitu. Terus yang keempat ada reksadana campuran. Nah ini namanya juga campuran lah ya, gado-gado, isinya emang berbagai macam produk reksadana ini tadi, dan resikonya juga masih gimana ya, masih bisa dibilang rendah iya, menengah iya, tinggi juga iya. Dan return kalau secara keseluruhan untuk reksadana itu maksimal adalah cuma 30% per tahun, dan itu ada di reksadana saham. Nah, terus abis itu gimana sih cara biar kita pilih manajer investasi yang bagus dan nggak usah diragukan lagi lah. Dan aku punya dua macam atau dua tipe gimana cara kita pilih manajer investasi. Yang pertama kita bisa lihat dari AUM-nya atau Asset Under Management. Terus yang kedua kita bisa lihat profilnya. Kalau ngelihat AUM-nya ini kita ngelihat udah berapa banyak sih yang gunain manajer investasi ini, atau udah berapa banyak yang percaya ke si manajer investasi ini. Dan makin banyak atau makin tinggi ya otomatis si manajer investasi ini itu udah pasti bagus. Ya sama kayak kita beli barang lah, kayak di Shopee atau di marketplace lainnya misal. Yang udah terjual banyak nih sebenarnya apa sih gitu. Karena pasti kalau udah terjual banyak itu pasti orang-orang udah percaya dan pasti udah beli lagi gitu, karena emang udah percaya gitu. Dan sama dengan manajer investasi. Dan kalau AUM nih kita bisa lihat di aplikasi Bibit, aku bakal contohin. Nah nanti tampilannya kayak gini, kita bisa lihat nih AUM-nya berapa sih. Dan kalau di Bibit ini enaknya kita itu udah dipilihin manajer investasi berdasarkan top 5-nya, dan itu ngelihat profil resiko kita. Sorry ada pesawat lewat. Nah balik lagi ya. Jadi AUM ini kita ngelihat kan gimana paling banyak dipakai atau paling banyak digunakan oleh investor-investor lainnya, karena emang dia udah terpercaya gitu. Dan kalau di Bibit itu memang udah diberikan peringkatnya masing-masing dan top 5-nya, jadi kita nggak usah bingung lagi nyari sendiri untuk manajer investasinya, karena yang aku bilang Bibit ini memang benar-benar aplikasi yang cocok banget untuk pemula, apalagi untuk investasi reksadana yang benar-benar buntu lah istilahnya, benar-benar zonk atau benar-benar nol tentang investasi. Karena Bibit udah bantu kita dan dia punya teknologi robo. Kalau kalian belum tahu apa itu teknologi robo, kalian bisa tonton videoku yang ini, yang di sini nanti aku bakal cantumin. Nah lanjut, nah dari 5 ini pasti kan ada yang top 1-nya, yang paling atas nih siapa. Nah kita bisa lihat bener gak sih AUM-nya ini paling tinggi. Nah kita lihat emang AUM-nya ini adalah AUM yang paling tinggi, yang paling sering digunakan. Dan ini emang udah berdasarkan riset kan, dan gak usah diragukan lagi. Terus kalau yang kedua yang aku bilang tadi, kita ngelihat profilnya. Ngelihat profilnya atau yang biasanya tentang kita lah. Pastikan nggak cuman manajer investasi atau tentang beberapa marketplace atau tentang aplikasi segala macam, pasti dia ada profil atau tentang kaminya. Nah di situ lebih ke subjektif sih, kita ngelihatnya emang dia bagus apa enggak sih. Dan di sana pasti dicantumin nih tim investasinya tuh apa aja, siapa aja, dan basicnya atau bidangnya sebelumnya tuh apa aja. Nah, kita kan udah tahu nih apa itu reksadana, apa itu jenis-jenis produknya, dan terus apa aja sih cara atau memilih manajer investasi yang bagus lah. Nah, dari sini teman-teman mungkin udah nggak bingung lagi ya, atau mau mulai investasi reksadana dari mana dulu, kan teman-teman udah tahu basicnya dulu nih. Dan lebih kurangnya nanti ya teman-teman kembangkan sendiri aja gitu. Karena cara belajar yang paling tepat itu ya emang kita langsung take action sendiri, atau kita langsung ngelakuin aja, karena nanti kita juga belajar tentang gimana fitur-fiturnya, terus returnnya sambil belajar, dan itu emang benar-benar ngefek atau benar-benar berimpact bagus gitu, daripada kita cuman sekedar nonton doang, sekedar baca-baca doang tapi nggak pernah action gitu. Nah terus
sampai sini aja nih pembahasannya tentang reksadana. Aku juga cuman punya satu kalimat buat teman-teman. Investasi itu mudah, tinggal kalian niat apa enggak. Nah, dari satu kalimat aku itu mungkin teman-teman udah bisa lah nentuin teman-teman sebenarnya cuman mau ikut-ikutan investasi atau memang udah niat sih. Kalau emang udah niat, ya udah langsung mulai aja, nggak usah pikir lama, nggak usah kebanyakan mikir lah intinya. Kalau kebanyakan mikir nanti jatuhnya migrain. Oke, semoga videoku ini bermanfaat dan semoga teman-teman bisa kebuka pikirannya untuk secepatnya memulai investasi. Oke, terima kasih udah nonton. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.